mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama adalah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di kajian akhwat dengan tema kebangkitan para wanita dan muslimah. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang. Yang berhormat Bunda Jalila Putri dan alumni Direktur Indonesia, yang terhormat Saudara Imaji, yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian yang telah datang di acara pada hari ini. Langsung saja acara pertama yaitu pembukaan protokol oleh saya sendiri, Kiranya dan rekan saya. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kakanda Mahdani Al-Faruq. Kepada Kakanda Mahdani Al-Faruq, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خاشعا متصدعا
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada para pemateri yang telah melanjutkan yang agar setiap lainnya. Semoga bisa menjadi berkah bagi kita semua yang mendengarnya. Lanjut ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah oleh Ustazah Adila Putri Hamsi. Kepada Ustazah, waktu yang tepat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih pagi, masih ada wajah yang ngantuk, masih ada yang mungkin belum sarapan, saya ulangi sekali lagi. Boleh? Boleh. Jalan-jalan ke Parapat. Singgah sebentar membeli mangga. Kalau ibu-ibu, teman-teman sekalian menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat karunia kemudian izin Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kita hari ini di sini di Masjid Al-Jihad yang kita banggakan ini dalam rangka yang pertama untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jalin tali silaturahim di antara kita, dan yang ketiga, kita niatkan bahwa kita mau taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hormat dan takzim saya kepada ibunda semuanya yang sudah berhadir, teman-teman panitia yang sudah menjadi wasilah kita bertemu hari ini, alhamdulillah, dan seluruh adik-adik semua, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Bunga mawar kembang sepatu, apa kabar semuanya? Ukti-uktiku, ibu-ibuku sehat? Alhamdulillah. Lalu pula salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tadi Adila ya, sudah disebut, diperkenalkan singkat oleh MC. Ada baiknya Adila perkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka saya, supaya timbul sayang, timbul cinta di antara kita, dan insya Allah kita bisa menjalin ukhuwah. Adila perkenalkan diri dulu. Nama saya Adila Putri. Saya asli di Medan, tinggalnya orang tua di Bromo Ujung. Pernah ke sana Bu? Kurang minat, kurang awak. Sudah, alhamdulillah sudah menyelesaikan studi terakhir untuk pendidikan saya S2 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, UIN, jurusan atau prodi hukum keluarga. Jadi S1-nya hukum keluarga Islam, S2-nya hukum keluarga. Tapi qadarullah, dengan izin Allah, rezeki dari Allah, malah jadi guru. Jadi hari ini Adila alhamdulillah lulus, ditempatkan sebagai guru di Mantemik Tinggi. Jadi semalam sore nyampe, insya Allah nanti sore balik lagi ke Indonesia. Dan insya Allah dengan mohon doa ibu semua, teman-teman semua, saya masih diberikan kekuatan Allah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan dakwah walaupun di sela-sela akhir pekan ya Bu, ya. Alhamdulillah sudah menikah ya. Satu orang anak yang saya bawa, dan insya Allah mau nambah lagi, belum tahu kapan dikasih Allah. Doa ya Bu. Sedikit cerita, mungkin tadi ada menyinggung saya alumni dari Aksi Indosiar, benar. Di tahun 2016 saya mewakili Kota Medan di tingkat nasional sebagai delegasi dari Medan. Alhamdulillah berkat doa warga Kota Medan, mungkin doa ibu-ibu semua yang nonton, teman-teman semua, menjadi juara 2 di tahun 2016. Mungkin dari sanalah wasilah Allah berikan kemudahan bisa berdakwah keliling Indonesia, dan di 2018 kemudian dipanggil lagi sama Indonesia untuk tingkat Asia. 5 negara yang ikut, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Adila cuma sampai juara 4 ya, mungkin kemudian Allah bukakan pintu jalan dakwah itu, karena mudah-mudahan setiap kita hidup di dunia ini Bu, siapapun dia, apapun latar belakangnya, kita punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Karena dakwah itu artinya mengajak, menyeru untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu di rumah jadi dai untuk anak-anaknya, mengajak anak-anak kita sholat, mendidik anak-anak kita, memberikan nasihat. Ibu sudah jadi ustazah. Teman-teman semua, di dalam
mudah-mudahan perkenalan singkat ini ya bisa memupuk rasa ukhuwah di antara kita. Ibu kalau main-main ke Bromo Ujung, singgah ke Jalan Ikhlas nomor 17 di situ rumah orang tua dia. Bilang aja Bu jamaah sedang cinta, boleh Bu. Ya. Jadi sampai di situ dulu perkenalannya. Nanti kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut silahkan kita bicara di belakang. Di awal tadi Akila membacakan surah Al-Asr. Hafal semuanya? Sering kita baca ya. Wal asr artinya demi masa, demi waktu. Allah bersumpah atas nama waktu. Kata ulama Bu, teman-teman semuanya, kalau Allah sudah bersumpah atas sesuatu, itu artinya itu bukan perkara yang main-main. Itu perkara yang harus kita ambil peran di dalam, kita ambil penting. Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Karena memang waktu itu ada dua karakteristiknya, kata ulama. Yang pertama, dia sangat cepat berlalu. Yang kedua, ketika dia berlalu, dia tidak akan pernah kembali. Setelah ayat pertama wal asr, Allah sambung innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia benar-benar dalam kerugian. Saya rugi, ibu rugi, ukti rugi, adik-adik rugi, semua manusia. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali ternyata tidak semua orang. Siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada tiga. Ada yang pertama, alladzina aman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa 'amilus shalihat, orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Ini kita cerita. Iman itu Bu, itu kunci gemboknya. Ibarat kita mau masuk rumah, bayangin ada pintu, dikunci pakai kunci pintunya, digembok lagi. Iman itu ibarat kunci gembok. Kita bisa masuk ke dalam rumah kalau kita awali dengan membuka kunci gembok. Tapi apakah setelah kita masuk, kita buka kunci gemboknya, kita langsung bisa masuk? Belum, ada satu kunci lagi. Maka kunci satu lagi itulah amal soleh. Kunci gemboknya yang pertama itu iman, kunci pintunya itulah amal soleh. Setelah iman dan amal soleh dibuka, maka boleh kita masuk ke dalam rumah. Umat Islam dikatakan dia beragama Islam atas 5 perkara. Ingat hukum Islam? Ada berapa? 5. 5 apa 6? 5. Yakin. Yang pertama Bu, mengucap kalimat syahadat. Yang kedua kalimat syahadat. Yang kedua menjalankan salat. Yang ketiga Puasa. Berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat Bayar zakat. naikkan zakat. Yang kelima Naik gaji bagi yang mampu. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Benar? Benar? Iya. Karena orang beriman itu Allah katakan ada 6 pilar penegak beriman. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, Iman kepada sikap malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab. kitab Allah. Kitab Allah. Yang keempat, Rasulullah. Yang kelima, Hari kiamat. Yang keenam, Qadar. Allah dekat takdir Allah Subhanahu wa taala. Bu, orang yang dia percaya dan yakin dengan yang 6
sudah dikatakan orang beriman. Tapi apakah orang beriman bisa langsung masuk surga Allah? Belum. Orang yang beriman, dia mengaku dengan lisannya, dia mengaku meyakini dengan hatinya, tanpa dia berbuat melaksanakan keimanan itu, maka itu masih belum sempurna. Jadi, supaya keimanan kita itu dibuktikan dengan sempurna, itulah ada amal soleh itu. Apa amal soleh itu? Salat, puasa, zakat, berbakti kepada orang tua, zakat, infak, sedekah, berbaik kepada tetangga, mendidik anak dengan baik, baca Al-Quran, semua itu merupakan amal soleh. Jadi dia kalau beriman kepada Allah, dia yakin asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka secara otomatis dua kalimat syahadat itu harus dia buktikan dengan amal soleh. Lalu yang ketiga, siapa orang-orang yang dikatakan dia tidak akan merugi? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dengan sabar. Maka dari itu Ibu, Adila di sini mau mohon izin dulu. Tak layaklah kiranya anak umur 25 tahun mau menceramahi mama-mamanya, mau menceramahi omnya, adik mau menceramahi kakaknya. Ya maka Adila sampaikan di sini, Adila bukan mau menceramahi, bukan mau menggurui, tapi kita di sini mau sharing. Kita mau cerita apa sesuatu yang bisa kita ambil, apa sesuatu yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan insya Allah kita tidak termasuk dalam orang-orang yang berdusta. Izin ya Bu. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang Adila sayangi karena Allah, ikhtilaf azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Tema kita hari ini tentang, ada yang tahu? Kebangkitan moralitas. Kebangkitan moralitas muslimah. Tema kita hari ini sangat erat kaitannya dengan akhlak. Kita bicara tentang etika, kita bicara tentang perilaku. Pepatah mengatakan, baju atau mundurnya sebuah negara itu ditentukan oleh bagaimana kondisi perempuannya. Apakah perempuannya baik, maka insya Allah negara itu akan baik. Tapi kalau perempuannya hancur, bongkok, maka otomatis negara itu pun akan hancur. Apa makna dari kata-kata itu? Itulah azan Allah wa iyyakum jami'an. Karena memang perempuan itu dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang nanti akan diberikan amanah untuk melahirkan generasi Islam. Dalam bahasa Arab kita kenal al-ummu madrasatul ula. Ibu, mama, umi, emak, oma, mami, semua. Itu merupakan tempat sekolah pertama bagi anak-anak. Makanya kata Rasulullah SAW, jadi untuk laki-laki peringatannya, tapi untuk perempuan juga bisa terhadap laki-laki. Kalau mau milih pasangan hidup, pilihlah karena 4 hal. Oke, apa? Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, Malu. keturunan atau nasabnya. Yang ketiga karena
Gak cantik hanya. Yang keempat, agamanya. Tapi pilihlah karena agamanya, kata Rasulullah, daripada sekedar, maka kamu akan begitu. Ketika kita pengen nanti punya anak yang soleh, maka mulai dari diri sendiri dulu harus jadi soleh. Karena apa? Akhlak kita nanti dalam mendidik anak itu akan turun kepada anak. Dan bagaimana mungkin kita mau mendidik kalau kita belum ngerti? Maka ibu, peringatan untuk gadis-gadis yang galau-galau. Kenapa galau? Orang mengundang, awak kapan mengundang? Iya, betul. Kalau setiap hari, pikirin apa bu? Pikirin kapan dapat jodoh, kapan menikah, kapan punya anak. Semua yang dipikir hari esok. Tapi lupa bagaimana kita memperbaiki hari ini. Ya. Kalau kita kepengen negara kita Indonesia tercinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil, makmur, sejahtera dan Allah ampuni segalanya, maka kita yang perempuan ini mulai berbenah diri. Terutama yang masih dalam masa sekolah, masa pendidikan, belum menikah, ayo perbaiki akhlak kita. Karena generasi milenial, yang sebenarnya milenial itu tak salah apa-apa, cuma karena banyak generasi milenial itu bobrok akhlaknya, akhirnya milenial yang disalah-salahi. Inilah anak zaman now, inilah generasi milenial. Padahal yang salah oknum. Ketika sudah balik, perempuan, laki-laki sudah menanggung dosanya sendiri. Apa yang dia berbuat, dia nanti akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai berbenah diri. Dari mana kita mulai berbenah dirinya? Mulai dari perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin masih ada yang bolong-bolong sholatnya, masih ada yang tinggal-tinggal, masih sepele, nanti aja, mulai sekarang yuk perbaiki. Negara kita sudah gawat, negara kita sudah bobrok akhlaknya. Kalau kita hari ini tidak juga mau berubah, maka 10-20 tahun lagi kita tidak tahu bagaimana nasib bangsa kita. Ini perempuan mulai perbaiki hubungan dengan Allah. Kita mimpi pengen masuk surga. Kita mimpi pengen jadi bidadari surga. Kalau seperti kita bolong bisa. Kalau yang sudah sempurna sholatnya, jangan cukup puas sampai di situ. Yuk kita tambah sholat sunnahnya. Ibu, Allah senang sama orang tua yang rajin ibadah, dekat sama Allah, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Tapi Allah jauh lebih senang kalau ini yang muda-mudi juga mau ibadah, juga mau peduli. Karena kata Soekarno ingat, beri aku 10 orang tua, maka akan aku cabut seluruh dari akar. Gunung Merapi itu bisa dicabut sama 10 orang tua, kata Soekarno. Pengandaian. Tapi beri aku pemuda, maka akan aku guncangkan dulu. Bahwa pemuda punya kekuatan. Generasi remaja muslimah ini punya kekuatan. Dari mana kekuatannya? Semangat juang ini. Dan Allah akan menilai. Kalau masih muda ini udah rajin sholat sunnah, udah rajin puasa sunnah, itu Allah
lebih cinta kepada kalian. Dan Allah nanti yang akan membukakan apa yang kalian butuhkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Masalah-masalah hidupnya dimudahkan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi kita cukup jadi orang yang taat. Saya bukan taat. Saya bukan perfect. Saya masih banyak dosa saya, masih banyak salah saya. Tapi kita sama-sama kita mulai dari diri kita sendiri, tidak biasa. Bahkan Bu, cerita tentang dakwah. Dakwah itu bukan hanya di sini, didengar sama orang pakai mic, berdiri di podium, tidak. Ibu menutup aurat dengan rapi. Ibu jalan dari rumah ke masjid. Ukti-ukti semua jaga dengan akhlak. Itu sudah dakwah. Karena dakwah itu ada 3 kategori. Ada dakwah bil lisan. Nih, Adila sedang ngomong, namanya dakwah bil lisan. Ada dakwah namanya dakwah bil kitabah, yang rajin tulis, apalagi tulis caption, tulis status. Ketika yang kita sampaikan kebaikan itu merupakan dakwah bil kitabah dengan tulisan, atau yang punya buku karangan sendiri. Nih, contoh ya, Ukti duduk di kajian, ibu duduk di kajian, ibu catat. Sampai rumah ibu bilang sama anak ibu sudah jadi pendakwah. Ukti catat sekarang, nanti siang ini dibuat caption hasil kajian hari ini, satu ini dibaca sama orang, itu sudah dakwah. Gampang cari pahala? Gampang. Tapi kalau kita kuncinya di diri kita sendiri. Ketika kita mau, insya Allah ada jalan. Karena Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, satu orang, kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Maka pelan-pelan niatkan, ya Allah, hari ini ya Allah, saya niat, saya berpengen jadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya mau memperbaiki hubungan saya kepada ya Allah. Saya nggak tahu hidup saya berapa lama lagi di dunia ini, ya Allah. Tetangga, sanak famili, kawan, sudah banyak yang pergi menemui kami, menemui Allah, menemuimu ya Allah. Entah sebentar lagi giliran kami. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, supaya kami bisa menjadi hamba yang bertakwa. Kami ingin memperbaiki diri, kami ingin hijrah ya Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bila perlu meminta kepada Allah dengan menangis. Karena kata Rasul apa? Berdoa kepada Allah itu, kalau kita nggak bisa nangis, pura-pura nangis saja boleh. Apa fungsinya? Supaya Allah lihat kesungguhan kita. Ya Allah, ya Allah, kasih ya Allah. Apa pengen kali beli handphone yang aku tadi gak ada duit? Ya Allah, kasihlah apa ya Allah. Boleh? Boleh. Karena kita minta sama yang maha kaya. Ada tuh meme-meme komik, ya Allah minta cipu ya Allah. Gak usah 1.000, 1 juta, 10 juta dikasih Allah. Tapi Allah butuh kita serius dan yakin kuncinya. Permasalahan dalam hidup ini, kenapa kita sering gagal mendapatkan yang kita inginkan? Karena kita tak yakin dengan Allah. Kita doa, tapi kita mengingkari dalam hati kita. Maka kita berdoa gitu, Bu, karena kita sakit, kita minta disembuhkan sama Allah. Tapi kita nggak yakin kita sembuh, nggak yakin Ibu nggak sembuh. Kita pengen beli sesuatu tapi nggak punya uang. Kita minta, ya Allah berilah saya rezeki. Kita nggak yakin dikasih Allah rezeki, Ibu nggak punya barang.
Kenapa Bu? Ada cerita. Ya, sering kita dengar cerita dia pengen sesuatu disolawatin sama ibu. Ya, itu biasanya Ustaz Yusuf Mansur bilang, ibu pengen apa Bu? Solawatin, nanti Allah yang kasih. Dan buktinya ada orang yang berhasil karena dia ya yakin. Nah, masalah yakin gak yakin ini yang sulit. Ketika hati kita mengingkari sedikit saja, maka kita jatuhnya tidak yakin. Maka kalau kita hijrah, kita kepengen jadi lebih baik, kita harus yakin kita bisa biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan aku mau hijrah, aku udah tobat, aku gak mau lagi kayak gini. Tapi aku bisa gak ya? Nanti kalau ini gimana ya? Keraguan untuk berbuat baik itu adalah hidayah syaitan. Karena syaitan akan senang kita menjadi kawannya nanti di neraka. Ketika kita melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan tepuk tangan. Kenapa ditepuk tangan? Cuma kawannya sambil untuk sama-sama menjadi penghuni. Maka ketika teman-teman semua kita pengen melakukan kebaikan, tiba-tiba digoda sama syaitan sehingga kita goda. Ketika itu cepat-cepat kita kembali kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh kayak gitu. Masa aku kalah sama syaitan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku tadi bilang astagfirullahaladzim. Tuhan yang berhati. Kita kembalikan semua urusan-urusan hidup kita ini sekecil apapun kepada Allah. Kadang-kadang untuk masalah dunia yang kita yakin itu kita dapatkan di dunia ini, kita nggak kembalikan kepada Allah. Apa contohnya Bu? Masalah uang belanja. Uang belanja itu siapa yang ngasih Bu? Suami. Tapi apakah suami yang maha pemberi rezeki? Tidak. Siapa Bu? Allah. Masalah uang belanja Bu, suami istri sering berantem. Masalah duit yang tak cukup habis-habisnya itu Bu, banyak orang berpisah. Kenapa bisa terjadi? Suami dan istri itu tidak meyakini yang maha pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Si istri merepet panjang kali lebar kali tinggi sama suaminya karena uang belanja kurang. Akhirnya istrinya lahir suami. Suami merepet panjang kali lebar kali tinggi, merasa gajinya kurang. Akhirnya kecewa sama pekerjaannya, kecewa sama bosnya. Yang timbul apa? Tidak ada rasa syukur dalam rumah tangga. Bagaimana sikap kita seharusnya Bu melihat, oh, uang kita kurang tadi. Alhamdulillah ini rezeki saya. Ya Allah, tambahkan rezeki ini ya Allah, dan tambahkan kesyukuran kami kepada. Itu cara kita berdoa. Ya Allah, tambahkan rezeki saya dan tambahkan pula kesyukuran saya kepadamu. Jangan kita minta tambah rezeki terus tapi kita tak minta tambah rasa syukur. Karena yang sedikit kita syukuri Allah tambah. Yang banyak dikasih Allah kita tidak kita syukuri maka Allah turun. Dari syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sedikit saja tak mampu kau syukuri, kata Allah. Bagaimana mungkin aku mau kasih kau yang banyak? Kalau yang sedikit saja tak mampu kau berikan hak kepada orang lain, bagaimana mungkin aku mau berikan yang lebih, kata Allah. Maka akhlak seorang muslimah itu harus punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Loh, kalau gitu kita nggak boleh bermimpi, boleh. Tapi kita ingat, setelah kita bermimpi, setelah kita berkeinginan atas sesuatu, kembalikan itu semua
kepada yang punya memiliki itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adila hari ini punya handphonenya ini. Adila cukup dengan ini, Adila bersyukur dengan ini. Boleh nggak mimpi beli yang mahal? Boleh. Gak ada yang salah. Tapi tidak memaksakan kehendak sehingga melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah kan biar bisa beli handphone mahal. Itulah yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sesuatu hal yang berlebihan dan Allah benci. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu sholat kita, Bu? Ya. Mulai perbaiki, wudhunya udah benar belum? Jangan-jangan wudhu kita masih asal-asalan. Ya, kalau kita bangsa yang pakai bedak, Bu, ya, setiap kita mau wudhu cuci dulu mukanya biar masuk air wudhu. Jadi kalau misalnya kita mau berwudhu, perhatikan air wudhunya sudah sampai nggak di siku atau masih sini, dibantu dengan tangan. Sudah sempurna belum istinja kita atau istinja? Cek, ya kan? Sudah istinja ini sudah benar belum? Sudah benar-benar hilang nggak najisnya, baunya, rasa dan warnanya? Masya Allah. Gak mungkin tidak hilang ya, Bu. Tapi itulah kategori untuk menunjukkan yang dikatakan bersih atau suci dari hadas dan najis itu tidak ada lagi warna, bau dan rasa. Ya, kalau kita mohon maaf buang air kecil, ya jangan cukup disiram pakai air aja, tapi juga dibersihkan dengan bantuan tangan. Sudah itu, Bu, ditilap. Bahasa beda dilap. Kalau bahasa Indonesianya dilap, dikeringkan. Ya, Bu ya. Ya, oke. Jangan sepele. Setiap kita keluar dari rumah kita, Bu, ya, kita kan pakai celana ya, celana dalam. Mau sholat, ditengok dulu. Apakah ada najis? Kalau ada najis, ya, dibersihkan, diambil air, dicuci, atau diganti dengan yang baru, atau dibuka. Adila juga heran, kenapa ya ibu-ibu, nenek-nenek kita dulu setiap masuk kok dibuka caranya? Rupanya itulah salah satu bentuk menjaga kesucian pakaian. Jadi kalau pergi, misalnya satu harian nih dari kampus, dari pagi mau sholat zuhur, coba cek dulu atau tidak buang air kecil. Tidak sesak pipis, cek ke kamar mandi. Jangan-jangan ada najis. Apa najisnya? Keputihan, itu najis. Jadi kalau ada, dibersihkan. Wadi itu cairan yang keluar, ya, ketika kita kelelahan. Masih cairan yang keluar ketika kita timbul syahwat, itu najis. Jadi harus dibersihkan. Pastikan istinja kita benar, wudhu kita benar, sholat kita mohonlah kepada Allah supaya kita diberikan kelapangan dan kekhusyukan di dalam beribadah. Apakah nanti baca Al-Qur'annya, yang punya Al-Quran tapi Al-Qurannya berdebu di rumah, ya mulai kita bersihkan debunya, kita buka, kita baca. Tidak rugi membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bismillah dan 7 huruf. 1 huruf 10 pahala. 7 huruf 70 pahala. Masih bismillah. Masih bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alif, lam, ra. Ha, mim, nun. Ar-Rahman, nam. Ar-Rahimnya alif, lam, ra. Ha, ya, mim, nam. Banyak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, mim. Alif, 1, lam, 1, mim. Baca alif, lam, mim banyak apa? Tapi jangan juga alif, lam, mim doang. Kita baca apakah 1 halaman. Habis maghrib, setiap sholat maghrib jangan buru-buru buka handphone. Tolong handphonenya disimpan di lemari dulu. Ini kebiasaan kita, ya Bu. Anak-anak remaja itu, kami itu, ini kayak jadi gila.
Gak ada ini gila. Tinggal handphone, galau. Habis paket, galau. Ibu ada yang begitu? Ada. Ibu zaman now mainannya udah gadget. Bahkan Bu punya cerita gara-gara sosmed CL cinta maupun keluar. Jadi bahaya sekali. Ini ibarat pisau. Kalau digunakan sama koki, maka dia bisa bermanfaat untuk memotong-motong makanan yang akan dimasak. Tapi kalau diberikan sama haura, dia bisa menyucuk dirinya sendiri. Kalau ini digunakan dengan baik, ini akan membawa kita kepada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Ini akan membawa kita kepada ilmu, membawa kita kepada silaturahim. Tapi kalau itu digunakan untuk maksiat, juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka pandai-pandailah kita menggunakan gadget, pandai-pandailah kita menggunakan handphone. Mudah-mudahan handphone kita tidak membawa kita ke nerakanya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik, yang kedua, bahwa moralitas itu erat juga kaitannya dengan bagaimana kita menjaga hablum minan nas. Anak kepada orang tua kepada anak. Anak diperintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Ya kan? Di dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kita diperintah Allah untuk tidak menserikatkan Allah. Tak boleh kita mensekutukan Allah dengan yang lain. Ada kita sakit, ada kita kehilangan, kita terluka, Allah benci. Karena kita sedang masuk ke dalam kategori syirik. Allah benci diduakan, maka jangan duakan Allah. Setelah itu Allah minta kita supaya wabil walidayni ihsana, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Penekanan dalam ayat ini, fala taqul lahumā uffin, jangan sekali-kali kamu mengatakan wala tanharhumā, dan jangan kamu bentak orang tuamu. Dua huruf saja, sudah Allah masuk kategorikan kita ke dalam anak durhaka, otomatis sudah jadi dosa, apalagi merepet panjang kali lebar kali. Ini udah lama paknya apa yang disuruh berapa huruf? Ya Bu, kita ingatkan anak-anak kita Bu, kalau nanti kita dapati mereka melawan, bilang kalau udah berapa huruf yang kau bilang, dua huruf saja kata Allah anak durhaka. Kau udah berapa? Cepat kau minta maaf sama mama. Kita sebagai orang tua boleh mengingatkan anak. Jangan kita biarkan anak kita berdosa. Misalnya ibu sakit hati dengan perlakuan anak ibu, apakah anak ibu sudah berumah tangga, sakit hati ibu karena perbuatannya, jangan ibu pendam, tolong, jangan ibu pendam. Ibu panggil anak ibu bilang, Bute, mama mau ngomong. Kemarin pas kau datang ke rumah mama yang sakit, dan gimana? Kata-katamu itu buat mama sakit hati. Nangis mama dari malam, bermohon kepada Allah. Sekarang minta maaf kau sama mama. Bilang, jangan ibu pendam Bu, karena ingat kisah sahabat Rasulullah SAW yang dia sangat berbakti kepada ibunya sebelum menikah. Ketika menikah, dia sangat sayang kepada istri. Apa-apa istri. Datang mamanya ke rumahnya bawa makanan kesukaan dia, dihidangkan di meja makan. Tahu ibu, yang dimakannya masakan istrinya, bukan masakan mamanya. Ibu sakit hati kayak gitu Bu? Sakit.
Ibu sudah, aku masak ini untuk anakku. Dengan senang hati kita masak, sampai di sana tidak dimakannya makanan kita, malah makanan istrinya. Si mama yang sakit hati ini pulang dan memendam perasaan sakit hati itu. Azal juga sampai pada masanya. Ketika anak laki-lakinya itu hendak sakaratul maut, sulit sekali. Sulit sekali. Sudah dibacakan, sudah ditalkinkan, tidak mau juga. Kemudian sahabat yang mendengar itu melihat kejadian itu manggil Rasulullah. Wahai Rasulullah, itu si fulan di mana? Kata Rasul, dia masih punya ibu? Masih ya Rasulullah. Jumpai mamanya. Bilang sama mamanya, tanya apa yang sudah dilakukannya kepada mama. Datang sahabat bertanya, Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, si fulan bu sudah ngorong-ngorong. Kami tanya ya bu, apa yang pernah dilakukannya bu selama hidup di dunia kepada ibu sampai dia sulit sekali sakaratul maut. Dia dulu pernah menyakiti hati saya. Sampai sekarang belum saya maafkan sakit hati saya. Bu, kalau begitu maafkanlah bu, supaya anak ibu bisa cepat sakaratul maut. Tidak, saya tidak akan memaafkan. Pulang kasih sahabat ini menjumpai Rasulullah. Wahai Rasulullah, mamanya tidak mau memaafkan dia. Kalau begitu, pergi kau sekali lagi ke rumah mamanya, sampaikan kepada mamanya, Ibu, mohon maaf kami, kalau ibu tidak mau memaafkan anak ibu, kami akan membakar anak ibu dengan kayu bakar. Mendengar itu, yang namanya hati seorang ibu pun pasti lalu ya bu ya. Gimana pun anak kita tetap anak kita. Akhirnya si ibu memaafkan, lalu kemudian berjalanlah dengan lancar dan mudah sakaratul maut anaknya. Pelajaran berharga untuk kita. Kami sebagai anak harus tahu di mana waktu-waktu kami menjaga perasaan orang tua kami. Ibu sebagai orang tua pun harus tahu, jangan sampai ibu biarkan anak ibu bergelimang dosa. Umi saya bu pernah sakit hati rupanya dengan kata-kata saya. Saya ngomong ibu tak pernah bermaksud menyakiti. Saya cuma ngomong, rupanya umi saya bersinggung. Umi saya bilang bu, besoknya saya dipanggil, Kak, umi mau ngomong. Semalam umi sakit hati dengan Bapak. Ya Allah, ini karena gak ada makan kayak gitu, iya umi sakit hati. Astagfirullah, minta maaf ya. Cepat kita supaya tidak terlarut-larut dan kita jadi terus anak bu. Ya bu, mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini pemaaf-pemaaf, ya lembut hatinya, dan mudah-mudahan di sini semuanya kita anak-anak yang soleh-solehah yang bisa menjaga hati orang tua kita. Dan kalau kita lihat orang tua kita lain air mukanya, agak lain sama kita, cepatlah minta maaf. Anda tahu perbuatan kita, sikap kita, kata-kata kita tidak sengaja menyakiti hati orang tua kita. Sedangkan kita tidak ngomong saja, orang tua bisa sakit hati jadi anak durhaka, apalagi kita membentak mereka, mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang mereka. Muslimah yang dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang dia menjaga hubungan baik kepada orang tua. Kita perempuan, tidak bukti semua, ketika kita menikah terjadi akad ijab qabul, saya nikahkan kepadamu anak kandung saya, kata ayat kita. Saya terima nikahnya, kata suami kita. Maka ketika itu pindah, surga kita tak lagi di bawah kaki mama kita, tapi pindah di ridhonya suami. Tapi bukan berarti kita tak sayang lagi, tak hormat lagi, dan tak berbakti lagi kepada mama ayah kita. Ingat, ketika terjadi perbenturan antara suami dengan ibu, mana yang kita pilih? Kita pilih suami tanpa melukai orang, karena dua-dua memang cukup sulit untuk dipilih. Ya boleh. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan
kehidupan kita ini dengan banyak problem-problem, banyak ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, alhamdulillah ibu-ibu semua yang hadilah sayangi karena Allah, bahwa kebangkitan moralitas muslimah itu akan terwujud kalau mulai dari hari ini kita sebagai muslimah menjaga iffah kita, menjaga marwah kita, menjaga harkat dan martabat kita sebagai muslimah. Termasuk di dalamnya kok menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga tutur kata gerak dari langkah kita. Karena ketika kita keluar dari rumah, kita otomatis akan menjadi sorotan. Kita akan menjadi sorotan. Kalau kita muslimah berbuat sedikit salah aja itu jadi pembicaraan satu kampung. Tapi kalau yang biasa-biasa yang buka aurat buat salah dianggap hal biasa. Itulah terbaliknya dunia kita sekarang. Mohon maaf ya Bu, ada orang nikah muda dibilang kegantengan. Ada orang berzina dianggap hal biasa. Nauzubillah. Zaman kita sudah zaman fitnah. Orang pakai tutup aurat yang rapi dibilang sok kearah-arahan. Yang buka you can see, kalau boleh lihat, you can see. Artinya bahasa Indonesia dia, kamu boleh tengok kebiasaan. Tengok bahasanya. Dia luar biasa. Lucunya, kalau kita mau taat, kita dimusuhi. Coba kita maksiat. Parahnya di sana. Dimaklumi. Memang surga itu untuk orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim, dia meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Bukan jalan orang-orang yang Kau berkahi dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Makanya Bu, membaca surah Al-Fatihah itu memang harus benar kita maknanya. Kita dalam sholat baca surah Al-Fatihah ini jangan mulutnya diam, digerakkan supaya kita terhindar dari lalai. Karena kalau kita diam, nanti tiba-tiba teringat, aduh, ayat tadi dari jam berapa belumnya. Ada ujian itu tadi tinggal di kamar mandi, terbawa-bawa kita. Ya? Tapi kalau kita berusaha menggerakkan mulut kita, jadi bacanya dikeluarkan saja, jangan dan sholat kita untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu kita harus benar. Sedangkan yang kita dengar juga diganggu sama setan, apalagi yang tidak. Mohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga iffah. Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman, qul lil mu'minat, kata Allah, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Hendaklah mereka menjaga pandangan matanya dan menjaga kemaluannya. Sebagai ulama mengatakan kehormatannya. Apa maksudnya? Jaga mata, jaga kemaluan. Karena dua itu ya, yang akan menyeret orang, menjerumuskan orang ke neraka Allah. Satu lagi, jaga mulut. Mulut memfitnah, menggunjing, buruk sangka, sesuatu yang tidak baik diucapkan. Lalu kemudian mata melihat yang tidak baik yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemaluan yang tidak dijaga kesuciannya, dibiarkannya untuk orang-orang yang tidak berhak. Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kata Rasul, banyak penghuni neraka itu dari golongan perempuan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Tapi kita harus punya usaha. Jangan na'udzubillah
kuliah, kemudian kita enggak, tapi kita nggak ada usaha untuk itu. Ini yang sia-sia. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya, ya Allah, perempuan salihah. Memang saya tidak bisa sebaik Khadijah. Sayyidatina Khadijah, kalau kita baca sejarahnya, Masya Allah, dia lebih tua dari Rasul, beda 15 tahun. Tapi Khadijah gak pernah sedikit pun mengeluh, gak pernah sedikit pun membentak, suaranya itu lebih tinggi dari Rasulullah, gak pernah. Pokoknya kalau Rasul punya masalah, ngeliat Kak Khadijah aja hilang separuh masalah. Luar biasanya istri solihah. Kita pulang menengok kita apa? Mana ya Allah, gimana posisinya dari derajat seperti itu? Kita tidak tahu. Kadang-kadang Adila ngomong kayak gini pun nih, bilang sama diri sendiri, Adila berubah. Karena ujian terberat ketika orang yang sedang menikah, bagi istri itu taat sama suami. Ada ibu-ibu nanya, Ustazah, suami yang kayak mana yang boleh kita taat? Kalau yang dia egois boleh kita taat? Apa harus taat? Katanya dia egois. Bu, selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka kita wajib taat kepada suami. Tapi kalau yang dia suruh itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita boleh tolak. Tapi tolaknya juga punya etika. Namanya Bu perempuan. Pasti nggak pernah lepas dari namanya marah atau merepet Bu. Ya, kadang-kadang marah atau merepet kita keceplosan, merepet ke sana ke sini. Ini yang kita khawatir. Mudah-mudahan Allah jaga kita sehingga kita lebih bisa mengontrol diri kita. Perempuan solihah itu kata Allah dalam Al-Quran ciri-cirinya dua. As-solihatun qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan solihah itu yang pertama dia qanitat, taat. Taat kepada siapa, Bu? Pertama dia taat kepada Allah, yang kedua dia taat kepada suami dalam rangka mentaati Allah. Kalau disuruh bapak ibu udah merasa kau cantik buka jilbab daripada pakai jilbab, tua kau pakai jilbab, ikut tuh. Ketika perintah suami melanggar perintah Allah, maka kita dahulukan perintah Allah. Tapi kita nggak boleh marah-marah. Abang mau masuk belum? Info aku boleh. Sampaikan kepada suami kita, Bang, selangkah saya keluar dari rumah tidak menutup aurat, selangkah abang diseret ke neraka. Abang mau kan? Saya sayang sama abang, biar sama-sama kita masuk surga. Izinkan saya menutup aurat. Ketika suami kita mengajak sesuatu yang dilarang Allah, mengajak berjudi, mengajak ini, sampaikan kepada mereka tetap dengan bahasa yang baik. Sama kayak orang tua kepada anak. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan kamu taati perintah orang tuamu yang bertentangan dengan perintah Allah. Disuruh mama kalian mencuri mamu, tapi kalian boleh bilang dan tolak, maaf ya Ma, harus dilakukan. Karena Allah ingin kita qaulan karimah, mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang mulia kepada kedua orang tua kita. Mentang-mentang kita udah ngaji dan hijrah, mama kita belum. Banyak itu, dia udah pakai jilbab, mamanya belum. Gak boleh mamanya dimarahi. Itu tetap orang tua kita. Dakwahkan orang tua kita pelan-pelan. Mama pakai jilbab mama. Jadi mama pakai jilbab. Ibu kalian tahu. Besok bilang lagi, mama pakai jilbab mama. Nanti saya berikan jilbab yang cantik. Terus, jangan kita marahi orang tua kita. Tidak layak, tidak
panas, ya. Jadi kalau misalnya uti semua udah punya ilmu, udah tahu mana yang aurat, mana yang tidak, sampaikan kepada keluarga kita pelan-pelan. Karena memang dakwah kepada keluarga itu yang paling sulit, ya kan Bu? Ibu ngaji bertahun-tahun, udah dengar ceramah Ustaz bertahun-tahun, tapi payah nasihati anak, betul apa betul? Kadang-kadang mohon maaf Bu, kita cantik-cantik pakai jilbab besar video undangan, anak kita pakai baju talisan. Ada Bu, maunya mamanya pakai jilbab besar cantik, anaknya talisan tuh dia nggak marah. Nah ini ya, insya Allah pelan-pelan kita kan Tuhan kita. Kita tanya iman kita udah sampai mana. Jangan ketika nanti kita dipanggil Allah menghadap kepadanya, belum banyak akal kita, belum banyak akal yang kita persiapkan untuk pulang ke kampung akhirat. Sementara kita tiap tahun mau pulang kampung, mau mudik, ada yang pengantin mengantar, ada yang isi bolga, ada yang telangkan pulang kampung. Kita siapkan baju kita dalam koper, dalam tas. Kita bawa perbekalan uang untuk THR. Kita bawakan lagi ke angkot Sulaiman untuk oleh-oleh. Semua kita persiapkan dengan baik ketika kita mau pulang kampung. Tapi kita banyak yang lupa. Ketika kita nanti pulang ke kampung akhirat, tempat kita yang sebenar-benarnya, kita tak mempersiapkan uang. Kenapa kita mempersiapkan uang? Karena uang itu nanti yang akan menjadi amal kita. Selama di dunia ini punya rezeki, sedekahkan. Punya rezeki, bayar zakatnya kalau sudah sampai nisab. Punya rezeki, kasih orang yang membutuhkan. Itulah uang kita yang sebenarnya nanti di hari kiamat. Kita persiapkan baju-baju kita. Apa baju kita Bu? Takwa kepada Allah. Pakaian orang beriman adalah ketakwaan. Baju kita masukkan ke koper untuk pulang kampung ke Mandailing Natal. Baju yang kita persiapkan untuk pulang ke kampung akhirat, amal-amal solih yang kita lakukan selama hidup itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'malun. Dan kehidupan dunia itu cuma permainan dan senda gurau. Dan kehidupan akhirat itulah yang lebih baik bagi kita. Kalau kita melakukan yang terbaik. Kita hidup di dunia ini ibarat kita lagi main game. Senang-senang, ketawa-ketawa, tapi semua nanti akan berakhir game over. Maka sebelum kita game over, kembali kepada Allah, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kumpulkan koin sebanyak-banyaknya agar ketika game over kita menjadi winner, orang-orang yang menang, bukan sebaliknya the loser, orang-orang yang kalah. Apa koin-koin yang perlu kita kumpulkan? Perbanyaklah amal salih, perbanyak mengerjakan sunnah-sunnah Rasul Bu. Di antara sunnah Rasul yang mudah kita kerjakan, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi sunnah Rasul yang harus kita kerjakan, perbanyak sholat malam, tahajud, zikir, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu mudah diucapkan tapi besar pahalanya. Ibu sambil duduk-duduk daripada melamun, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Indah gak? Indah tenang.
kalau udah kena joget kita satu malam hilang semua, betul Bu? Iya. Jadi kadang-kadang Bu, untuk memulainya yang sulit. Kalau udah kita mulai enak sekali. Itu. Jadi kalau misalnya kita mau memulai, mohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin mulai melakukan kebaikan. Mudahkan ya Allah. Karena Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Orang mau hijrah tuh gampang, tapi yang sulit istiqomahnya. Orang yang istiqomah tuh dibuktikan nanti dia meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan ya, kita sampai kepada itu semua Bu. Kita selama hidup di dunia ini perbanyak amal sholih, jaga akhlak, jaga mulut, jangan sampai menyakiti orang lain. Ada teringat sedikit Bu, kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Ketika dia mau keluar dari rumahnya Bu, di rumah itu pasar Bu. Setiap mau keluar rumah, Abu Bakar itu masukkan 3 buah batu ke dalam mulut. 1, 2, 3 sehingga mulutnya penuh. Ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa kau masukkan 3 buah batu ke dalam mulutmu? Saya khawatir, saya takut nanti sampai di pasar mulut saya ini tak bisa saya jaga. Saya ingin sekali, saya ingin lurus sekali, saya ingin jelek sekali. Sehingga saking takutnya mulutnya berkata yang tidak bermanfaat dan tidak baik, dia masukkan batu supaya tak bisa ngomong. Itu sahabat Rasulullah yang sudah dekat sekali dengan Rasulullah. Hartanya banyak, ya infakkan semuanya Bu. Ciri-ciri penghuni surga. Kita masuk surga belum tentu, amal kita sedikit, pengen masuk surga, tapi mulut kita nyerocos terus. Alhamdulillah, pelan-pelan. Caranya gimana? Gampang. Ketika kita mau mengatakan sesuatu, coba pikir dulu. Ini saya bilang, dia sakit hati gak ya? Kalau rasa-rasa sakit hati, maksudnya. Ini saya bilang, kira-kira bermanfaat gak ya? Kalau nggak bermanfaat, gak usah dibilang. Walaupun setan itu akan terus bisikin, bilang. Apa contohnya? Lewat waktu pakai baju baru, pengajian akbar. Berbisiklah wak lemas. Tengok si Butet baju baru, kreatif. Tengok si Anu, suaminya kayak gini. Ada saja yang mau nikahan. Karena memang itu tabiatnya Bu. Kumpul 2 orang, sudah mulai bisa jadi 10 orang. Dari mana 10 orang? Ceritain si Anu, 8 orang lagi nggak ada. Itulah yang diceritakan seolah-olah kumpul 10 orang. Oke, dalam berteman. Gak suka pada pun yang dia. Nanti urusan tugas, urusan PR, dan cerita. Kecantikan, so ini. Akhirnya apa? Itulah yang membawa kita ke neraka-Nya Allah. Ini makanya lisan ini Bu, coba dipegang semua, bawah dagu, dibuka mulutnya sedikit. Ada lidahnya? Alhamdulillah. Lidah kita dipagar sama 2 lapis. Pagar pertama gigi, pagar kedua gigi. Kenapa kok sampai 2 pagarnya? Padahal dia tidak tajam, dia tidak bertulang, dia lembut. Kenapa sampai pagarnya 2? Itulah filosofi yang bisa kita ambil, karena dia bisa membawa kita ke surga Allah, bisa membawa ke neraka-Nya Allah kalau tidak kita gunakan dengan baik. Kalau yang pakai kawat gigi, jadi 3 Pak. Dia harus lebih ekstra, tidak apa-apa. Jadi bagaimana cara kita agar kita bisa menjaga akhlak kita, moralitas kita sebagai muslimah? Maka ukur diri kita di diri orang lain. Contoh, kalau kita tengok si fulan itu
nggak bagus, maka jangan kita beli. Kalau kita tengok dia itu nggak sopan, maka jangan kita tak sopan. Kalau kita tengok dia tak sholat, maka jangan kita tak sholat. Ukur diri kita di diri orang lain. Ketika melihat keburukan orang lain, cepat tarik ke diri kita. Jangan-jangan saya juga begitu. Ini yang sulit, Bu. Kita tahunya ceritain orang aja, salah orang aja. Salah kita sendiri tak nampak. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Itulah tabiat manusia. Maka bagaimana kita mau menjadi muslimah yang kata Allah, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan? Jadilah kita muslimah yang berakhlak mulia. Niatkan tipsnya ya Bu. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita berpikir berhijrah di jalan Allah menjadi sebaik-baik muslimah yang bertakwa. Yang kedua, setelah kita punya niat, maka kita harus mulai lakukan, mulai dari sekecil-kecilnya, mulai dari ketika bertemu dengan saudara seiman, tersenyum, karena senyum adalah ibadah. Senyum-senyum baru salah. Senyum ibadah Bu. Senyum-senyum salah. Karena senyum-senyum itu biasa punya maksud. Setelah itu, ya kita lakukan. Yang ketiga, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati saya atau hati kami di dalam ketaatan kepadamu dan di dalam agamamu. Itu doa mohon istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa kepada Allah supaya kita istiqomah dalam kebaikan, supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Saya selalu berdoa Bu, ya Allah jauhkan saya dari penyakit hati, dari sifat sombong, dari riya, dari kezaliman orang lain. Penyakit hati itu banyak. Sombong, dengki, iri, apa lagi? Buruk sangka, apa lagi? Riya, bangga, pamer, itu semua penyakit hati. Dan semua penyakit hati itu Bu bisa menghapus amal-amal kita. Jadi pelan-pelan kita ubah Bu. Kalau misalnya susah, ya pelan-pelan, bertahap-tahap, sambil mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bermujahadah, bersungguh-sungguh, dan jangan sekali-kali putus asa. Wala tai'asu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencoba, saya udah kepengen jadi lebih baik, tapi saya nggak bisa, udahlah. Itu namanya kita putus asa. Mohon kepada Allah supaya kita tidak digolongkan Allah kepada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, supaya tetap kita punya moral, akhlak yang baik dan bisa bangkit moralitas muslimah kita di zaman ini, maka kita jangan lupa baca sejarah, baca sirah sahabiah Rasulullah SAW yang mereka begitu akhlaknya baik, menjaga iffahnya, menjaga harkat dan martabat dirinya sebagai perempuan. Sebagai penutup, Adila ingin ingatkan kita tentang perempuan-perempuan yang sudah dijamin Allah masuk surga. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia? Istri pertama Rasulullah SAW. Khadijah kenapa dikategorikan termasuk perempuan yang dijamin Allah masuk surga? Karena dia adalah sosok perempuan yang
sangat patuh kepada suaminya. Yang belum nikah harus jadi ilmu. Jangan bilang yang belum nikah masa bicara suami, nggak apa-apa. Bukan untuk nyuruh nikah sekarang, enggak. Tapi jadi ilmu. Taat kepada suami. Seperti yang Adil sampaikan tadi, tak pernah dia mengeluh kepada suami. Dia merasa saya lebih tua, saya nggak pantas ini, lembut sekali. Orangnya cerdas, bisa menenangkan suami. Ini yang sangat sulit pelan-pelan kita coba. Ketika suami kita punya masalah, mudah-mudahan kita bukan tambah masalah, tapi kita bisa menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua, Maryam binti Imran. Siapa dia? Ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Maryam binti Imran dikatakan sebagai perempuan yang dijamin Allah masuk surga? Karena Maryam adalah sosok perempuan yang sangat suci dan sangat taat kepada Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran itu diceritakan Maryam ini dia termasuk yang ditunggu-tunggu orang tuanya. Orang tuanya udah bertahun-tahun nikah gak punya anak. Akhirnya orang tuanya nazar, ya Allah, kalau saya punya anak, nanti saya serahkan anak saya kepada Engkau, ya Allah. Saya serahkan anak saya kepadamu. Jadi biar anak saya nanti jadi pelayan Allah. Begitu nazar orang tua. Setelah nazar, Masya Allah, tabarakallah, Allah langsung kasih hamil istrinya. Setelah hamil, tahu rupanya anaknya perempuan. Agak sulit mungkin laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki bisa tinggal di masjid gitu ya Bu. Kalau perempuan tidak mungkin. Maka dicarikan orang yang akhlaknya baik, yang dipercaya, diberikan orang tua Maryam kepada Nabi Zakaria. Ketika lahir Bu, tidak di rumah dirawat, ditaruh di mihrab. Di tempat sholat imam namanya mihrab. Dalam kamarnya itu, di situ ditaruh Nabi Zakaria yang merawatnya. Dengan harapan apa? Agar anaknya kelak menjadi anak yang salihah. Tak pernah disentuh laki-laki manapun, tak pernah bertemu laki-laki kecuali Nabi Zakaria. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hamil, bisa melahirkan. Dia punya anak seorang nabi namanya Nabi Isa alaihi salam. Betul-betul Maryam taat kepada Allah. Saking taatnya Allah kasih hadiah langsung tanpa kata. Ketika itu diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Zakaria ketok pintu Maryam, mau ngasih makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka, masuk Nabi Zakaria. Loh, kok ini ada makanan? Siapa yang ngasih? Kamu tadi udah keluar? Saya tidak keluar. Lalu siapa yang ngasih makanan ini? Allah. Bergetar Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu seorang nabi. Tapi ternyata Allah kasih kemuliaan kepada Maryam. Bu, bayangkan logika manusia, tiba-tiba turun dari langit makanan, mungkin nggak? Logika manusia tak masuk akal. Tapi kalau kata Allah pun jadi Allah, maka jadilah yang izin Allah. Sudah taat kepada Allah, saking taatnya Allah beri semua yang dia inginkan. Dia pandai menjaga kesuciannya, dia mendidik anaknya seorang diri. Maka kesolihan seorang Maryam itu menjadikan ia termasuk perempuan yang dijamin masuk surga. Yang ketiga, Asiyah binti Muzahib. Siapa dia Bu? Istrinya Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun Bu? Kenalan di mana Bu? Fir'aun itu raja yang sangat zalim. Sampai-sampai syaitan pun takjub melihat. Kok ada ya? Setan itu kan dia sudah
membangkang sama Allah. Kok ada orang yang mengaku Tuhan, sedangkan kami aja setan, kami taat kepada Allah. Ini ada manusia mengaku diri sebagai Tuhan. Zalim luar biasa. Tapi di balik kezaliman Fir'aun ada istri solihah yang luar biasa, yang tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Asia binti Muzahib. Karena kesolihan dan ketaatannya itulah termasuk adalah perempuan yang dijamin Allah masuk surga. Lalu yang keempat, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mirip dengan Rasul dari cara jalannya, dari wajahnya, dari tutur katanya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Fatimah binti Muhammad termasuk perempuan yang dijamin masuk surga? Karena Fatimah itu dia menjadi ummu abiha. Dia menjadi ibu bagi ayahnya sendiri. Paham kira-kira? Ketika mamanya sudah meninggal, mamanya Khadijah sudah meninggal, yang merawat Rasulullah adalah Fatimah. Dia anak, tapi dia menjadi ibu untuk ayahnya. Keperluan ayahnya dia semua selesaikan dengan baik. Dia sangat solihah, sangat berbakti kepada orang tuanya. Lalu ketika dia punya suaminya adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun menjadi istri yang sangat solihah. Dia punya anak Hasan dan Husain, menjadi ibu yang solihah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah bertutur kata yang kasar. Lalu akhirnya kesolihan itu membawa dia kepada perempuan yang dijamin Allah masuk surga. Lalu Bu, kita perempuan-perempuan akhir zaman, kita bisa contoh kesolihan dan ketaatan sahabiah Rasulullah yang lain, Bu. Ada Ummu Sulaim, ya banyak. Ada ibunya Imam Asy-Syafi'i. Ibunya Imam Asy-Syafi'i kalau kita baca, Masya Allah, adalah pengen rasanya baca semuanya biar kita tahu. Dia bagaimana mendidik anaknya, Bu. Suaminya sudah meninggal, yang mendidik anaknya seorang diri. Dia tidak pernah memasukkan makanan yang tidak halal kepada mulut anaknya. Dia jaga betul. Dia izinkan anaknya pergi merantau belajar sekolah. Dia bilang apa? Kalau kamu pulang, kamu harus jadi ulama. Kalau nggak jadi ulama, lebih baik tak usah pulang. Kalau nggak sempat nanti ketemu ibu, kita ketemu nanti di akhirat saja. Masya Allah, keikhlasan orang tua. Dan kalau kita baca, nggak sempat waktu kita sampaikan semua. Tapi itu bagian dari tips dan trik supaya kita punya akhlak dan moralitas yang baik, supaya maju dan bangkit negara kita ini, agama kita ini. Maka mari kita jaga akhlak, ya, kita niatkan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah nanti yang akan membantu kita menjadi perempuan-perempuan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja kiranya penghantar dari Anila. Kalau kita mau diskusi boleh, Bu. Ada yang mau ditanya mungkin terkait yang lain-lain yang pernah Ibu baca tapi bingung. Insya Allah kalau Anila tahu, Anila jawab. Kalau tidak tahu, nanti Anila cari tahu baru Anila jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Adallahu iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada tanya jawab kepada Ustazah. Bagi siapa yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya bertanya. Ustaz bilang, carilah perempuan yang taat kepada agama. Jadi bagaimana ketika si laki-laki menyukai perempuan karena agama, tetapi ibunya melarangnya karena si perempuan tidak memiliki harta? Mohon dijelaskan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon, pakai mikrofon. Ya, saya doakan.
ada seorang laki-laki ingin memilih pasangan hidup seorang perempuan yang baik agamanya, tapi orang tuanya melarang karena dia tidak kaya. Nah, sikap yang harus diambil oleh laki-laki tersebut adalah memahamkan atau menjelaskan kepada ibunya bahwa kekayaan itu akan didapat, akan diperoleh dengan adanya pernikahan. Allah akan mencukupkan bagi orang-orang yang kurang dengan menikah. Kalau Adila cerita, dulu Adila menikah tahun 2017. Suami Adila itu belum punya pekerjaan, baru pulang dari Mesir, belum punya kerja. Tapi sesudah menikah, Allah kasih kayak keajaiban. Masya Allah. Allah kasih. Memang harus sabar dulu, sakit dulu. Tapi pelan-pelan Allah tunjukkan kuasa. Maka yang perlu kita pahamkan kepada orang tua kita. Saya yakin dan percaya orang tua bukan melarang dalam pemaknaan yang lain-lain. Orang tua ibu lah, pasti pengen anaknya bahagia, benar ya? Pasti pengen anaknya enggak kekurangan, apalagi yang perempuan. Itu kan tadi orang tua laki-laki kan yang memikirkan. Ini yang perempuan ya, misalnya saya. Orang tua saya nggak mau anak saya nanti ketika mereka kewasar, gak dikasih makan, gak dikasih nafkah. Maka seorang ibu atau ayah dia akan berusaha supaya anaknya menikah dengan orang yang mapan, orang yang punya pekerjaan, orang yang ini dan sebagainya. Tapi kenapa waktu itu orang tua saya memilih suami saya ini? Karena dia melihat bahwa suami saya ini mungkin insya Allah ke depan jelas isinya dengan ilmunya dan sebagainya. Jadi pemahaman kepada orang tua yang mungkin harus disampaikan anak. Saya juga punya teman, dia bilang doakan saya ya supaya mama saya terbuka hatinya. Saya sudah ada yang bertanya ingin melamar saya, tapi bunda saya nggak mau karena dia tidak ini, tidak itu dan sebagainya. Saya bilang kamu doa kepada Allah. Kamu tunjukkan bahwa kamu tetap berbakti kepada orang tua kamu. Kamu tidak melawan orang tua kamu. Tetap tunjukkan akhlak yang baik sambil didoakan mudah-mudahan Allah lembutkan hatimu. Karena memang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya itu pasti ingin yang terbaik untuk anak. Gak ada yang mau menjerumuskan anak. Tapi kadang-kadang mungkin pemahaman yang salah atau yang keliru sedikit, ya, itu yang akhirnya membuat beda pendapat anak dengan orang tua. Tapi yakinilah, saya mau bilang, andai kata tidak ketemu titik antara persamaan kita dengan orang tua, maka lebih baik ikutilah kata-kata orang tua. Jangan kita tetap kokoh pada diri kita. Mak, aku mau nikah sama itu, kalau nggak mau. Kalau nggak aku kabur, kalau nggak apa ya. Allah tetap lebih cinta kepada kita, anak yang berbakti kepada orang tua. Nikah itu sunnah Rasul. Berbakti kepada orang tua itu kewajiban. Jangan gara-gara kita melaksanakan sunnah Rasul, kita melanggar yang wajib. Setelah menikah dengan pilihan orang tua misalnya, lepaskan semua beban. Saya sekarang sudah menikah, cintai yang sekarang. Jangan ingat dulu yang lain-lain. Bahkan termasuk dosa ketika orang sudah menikah dia masih ingat yang lain. Alhamdulillah ya. Jadi untuk solusi itu diberi penjelasan kepada orang tuanya sampai doa terus kepada Allah, menunjukkan akhlak yang baik, tidak membantah. Ya, mudah-mudahan nanti Allah beri kelembutan hati kepada orang tuanya. Dan kalaupun seandainya tidak juga ketemu, ya lebih baik si laki-laki itu memilih perempuan yang disukai. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustazah yang sudah memberikan jawabannya. Ada lain yang ingin bertanya? Silakan.
bagaimana kita sebagai seorang istri dan seorang anak untuk mengubah seorang kamu. Sementara kita sudah memberikan nasihat, mengarahkan, juga. Tapi apa yang kita lakukan belum optimal. Atau apa yang kita lakukan agar orang tua kita atau suami kita bisa lebih baik dari Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dengan hadis Rasulullah SAW. Abghadul halal inda Allahi at-talaq. Sesuatu yang halal dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Bagaimana aturan tentang perceraian dalam Islam? Itu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita menikah, maka kita siap berlayar dan akan menerima ujian demi ujian. Ujian rumah tangga setiap orang beda-beda. Ada rumah tangga yang diuji dengan pasangannya, ada rumah tangga yang diuji dengan mertuanya, ada rumah tangga yang diuji dengan menantunya, ada rumah tangga yang diuji dengan orang ketiga, ada rumah tangga yang diuji dengan anak, ada rumah tangga yang diuji dengan berbagai cobaan problem dalam hidup. Tapi yang pasti setiap rumah tangga nggak ada yang mulus, betul ya? Ada problem masing-masing. Atas segala problem tersebut, Islam punya solusi. Walaupun solusi itu benar hadis Rasulullah SAW adalah sesuatu yang dibenci Allah. Ketika rumah tangga yang tujuannya menikah, tujuannya adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kekal dan memiliki keturunan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, tujuan pernikahan itu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kekal dan juga memiliki keturunan. Andai kata terjadi sesuatu dalam rumah tangga yang melanggar tujuan mulia pernikahan ini, maka dibolehkan untuk bercerai, walaupun itu sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Aturan tentang talak ketika suami di rumah nih, gak ada orang, cuma kita berdua sama suami. Dia bilang, saya ceraikan, atau bahasa lain, saya talak, maka jatuh. Satu. Dia bilang, saya talak 3 loh. Menurut ulama kok beda pendapat, tapi yang kita pakai 3 jatuh satu. Dia bilang talak 3, tapi masih yang pertama dibilangnya jatuh satu. Talak 1, talak 2, masih ada kesempatan 7 dengan masa iddah 3 bulan. 3 kali huruf 3 bulan. Setelah 3 bulan, dia menyesal, dia ingin balik lagi kepada istrinya, harus nikah baru. Kalau 7 masih dalam 3 bulan ini tidak perlu nikah baru, cukup dia bilang kepada istrinya, saya 7. Sudah? Tapi kalau sudah lebih dari 2 kali, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan sampai berpuluh-puluh kali, maka sudah jelas talaknya jatuh, sudah tidak bisa lagi rujuk dan tidak bisa akad baru secara sembarang. Boleh, tapi ada namanya ketentuan yang dilakukan si butet dengan si butet, yaitu si butet harus menikah dulu dengan orang lain, harus dia dulu berhubungan suami istri dengan orang lain itu, si ucok harus menikah juga dengan orang lain, harus juga berhubungan suami istri itu, ya. Dan berjalan alami rumah tangganya. Andai kata butet tetap juga tidak cocok dengan suaminya yang kedua, ucok juga tidak cocok dengan suaminya yang pertama, mereka sama-sama single, mereka boleh menikah lagi. Tapi kalau ucok dengan butet merencanakan
kau nikah dengan orang lain, siap kau nikah aku ceraikan. Aku nanti nikah dengan orang lain, siap nikah aku ceraikan supaya kita bisa satu lagi. Itu haram hukumnya. Namanya kalau di masyarakat kita nikah tidak muka. Kalau bahasa fikihnya nikah muhalil. Ya Bu? Nah, untuk yang tadi pertanyaannya sudah terjawab dari jangan tahu. Tapi Bu, fikih sama negara Indonesia punya aturan yang berbeda sedikit. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, negara hanya akan mengakui perceraian apabila ke pengadilan agama. Sementara di fikih, di rumah aja dia bilang sudah jatuh talak. Yang mana yang kita pakai Bu? Tetap kita pakai yang fikih. Lalu untuk mengesahkannya pergilah ke pengadilan. Yang pertama, yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai anak atau sebagai istri terhadap suami yang Allah uji keluarga kita dengan suami yang seperti ini. Kalau dia sudah mengucapkan talak, dan dia bukan suami kita lagi. Tapi kalau ayah yang mengucapkan kepada ibu kita, dia tetap ayah kita. Sebagai seorang anak, tentu tidak ada namanya mantan ayah, mantan anak. Bagaimanapun untungnya keluarga itu, anak kepada orang tua tetap mahram selama-lamanya haram menikah. Anak apabila perempuan nanti yang jadi wali nikahnya tetap ayahnya tadi, maka hubungan baik harus tetap dijaga. Mohon maaf, contoh Butet tadi sudah bercerai dengan Ucok, punya anak perempuan. Ya, walaupun Ucok udah menikah lagi nanti dengan orang lain. Ketika si anak orang ini mau menikah yang perempuan, tetap si Ucok dicari untuk jadi wali nikah. Andaikan dia nggak mau, baru jatuh ke wali hakim atau tuan rumah. Berarti karena ada keterkaitan antara anak dengan orang tua, maka bagaimanapun anak harus tetap menjaga akhlak, berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang sudah bercerai, si ayahnya tadi. Nah, sebagai istri kita di mana? Jangan ambil pusing, dia bukan suami kita lagi. Secara agama dia sudah cerai dengan kita, dia bukan suami kita lagi. Sikap kita di mana? Jalani hidup ini dengan sabar, dengan memperbaiki diri, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya jodoh ketemu lagi dengan izin Allah, pastikan sebelum kita menikah, lihatlah dulu, pilihlah yang paling baik agamanya. Andaikan kita juga, ya, saya tidak mau menikah lagi, silakan. Itu pilihan hidup kita masing-masing. Mohonlah kepada Allah supaya kita berjodoh, berpanjangan sampai nanti ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya dia sudah mengucapkan talak belum sampai 3 kali, kemudian timbul penyesalan di antara suami istri ini, demi anak kita bersatu lagi, boleh kalau masih belum sampai 3 bulan, ya Bu. Tapi kalau sudah sampai 3 bulan dan lebih dari 3 bulan, maka harus menikah baru. Silakan hubungi lagi kantor urusan agama untuk mengurus itu. Ya. Jadi memang kita tidak bisa menunjuk, oh rumah tangga saya baik, oh rumah tangga dia, oh dia baik. Tidak. Setiap rumah tangga punya ujiannya masing-masing. Yang pasti Bu, ingat, namanya kita berumah tangga. Rumah kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor. Tangga filosofinya naik 1 anak tangga masih ringan, naik anak tangga kedua masih ringan, anak tangga ketiga mulai terasa pegel kaki, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai seterusnya. Akan banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Tapi satu yang kita ingat, saya menikah karena Allah, maka saya akan pertahankan juga karena Allah. Ada yang kata tidak bisa dipertahankan lagi karena kita dizolimi, disakiti, atau ada yang lain fisik sehingga kita tersakiti secara fisik. Kita boleh berserah, boleh kita menggugat, boleh.
Tapi sebaiknya jangan. Kalau sudah tidak mampu lagi daripada mudarat terus yang akan kita dapatkan, maka lebih baik kita bercerai. Karena tujuan mulia perkawinan itu sudah terkotori ya, dengan sikap suami kita yang tidak baik. Mudah-mudahan ujian itu menguatkan kita, memberikan kita energi positif untuk semakin menjadi muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup dari sesi tanya jawab kali ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ustazah yang sudah memberikan kajian hari ini. Semoga kajian hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan sedikit yang bisa saya simpulkan dengan teman saya atas kajian hari ini, bahwasanya akhlak itu penting bagi kita. Maka dari sekarang, marilah sama-sama kita perbaiki akhlak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Amin. Acara selanjutnya doa yang dipimpin oleh Ustazah Anita. Kepada Ustazah, waktu yang tepat. Ibu semuanya, teman-teman semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini ya, ini bisa menjadi tamparan kita menjadi lebih baik, membekas di hati kita sehingga kita laksanakan, bukan sekedar cerita-cerita yang faedah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk menjadi muslimah yang bertakwa. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. وللمعلمين ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم. Ya Allah, berikanlah kami rezeki dan karunia-Mu ya Allah, agar kami bisa mengunjungi rumah-Mu yang agung, Makkatul Mukarramah, wa Rasulikal Mukarram, dan mengunjungi Rasul-Mu yang mulia ya Allah di Madinatul Munawwarah. Fi hadzal 'am wa fi kulli 'am بأحسن الحال. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. Ya Allah, berikan kami rezeki bisa bertobat nasuha sebelum meninggal ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Izinkan kami meninggal dalam keadaan yang baik. Jangan Kau jadikan kami meninggal dalam keadaan yang buruk ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim as-Salim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, kami berkumpul di Masjid Al-Jihad pagi ini ya Allah untuk satu tujuan ya Allah, mencari ridha-Mu, mengkaji ilmu agama ya Allah, kami menyambung tali silaturahmi. Ya Allah, dalam hidup kami punya banyak masalah ya Allah. Masalah-masalah itu kami yakin ya Allah untuk menjadikan kami semakin kuat, menjadikan kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Jadikanlah ya Allah teman-teman kami di antara kami yang sedang sakit ya Allah, dia segera sehat. Yang punya banyak masalah ya Allah, mudahkan untuk menyelesaikannya ya Allah.
yang punya banyak utang ya Allah, segeralah ya Allah dia bisa membayar utang-utangnya itu ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk menjadi lebih baik ya Allah. Kami ingin ya Allah menjadi perempuan-perempuan penghuni surga ya Allah. Tapi kami sadar ya Allah, iman kami tipis, ibadah kami sedikit ya Allah. Kami sering lalai ya Allah. Kami sering murka kepada-Mu ya Allah. Kami sering melanggar perintah-perintah-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Golongkan kami kepada orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Rabbi Basari. Jadikan kami muslimah-muslimah ya Allah yang nanti akan menjadi muslimah-muslimah bidadari surga ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang salih dan salihah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Untuk acara yang terakhir, penutupan dari kami, saya dan teman saya memohon undur diri. Maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu. Memangnya kita sama-sama keluar ya? Boleh fotoin? Kita nanti foto lagi dulu. Kita foto dulu nanti Mas. Ini bukan foto. Bisa foto. Senang kali. Oh iya. Aku sama Mas Tanya. Bunda, makasih ya Bunda. Sama-sama. Kok dia kan tangannya ya? Buat saya kenapa kira? Kita kan juga. Dadah kayak